Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria muda tukang ngarit dihina ayah orang yang dia cintai, dianggap tidak pantas mendekati anaknya. Namun ternyata, sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dan disehatkan badannya, komen amin di bawah ya. Dan kalian dari mana aja nih? Udara pagi itu begitu dingin, menusuk tulang. Kabut tipis menggantung di antara batang-batang bambu di tepi desa Sukamaju. Dari kejauhan terdengar suara ayam jantan bersahutan, sementara matahari baru saja berani menampakkan sinarnya, malu-malu di balik perbukitan. Di tengah suasana itu, seorang pemuda melangkah pelan melewati jalan setapak yang masih lembab oleh embun. Di pundaknya tergantung ikatan rumput hijau segar, dan di tangannya tergenggam sebuah sabit tua. Besinya kusam, gagangnya sudah retak di beberapa bagian. Tapi anehnya, sabit itu selalu tampak ia rawat dengan hati-hati, seolah memiliki arti lebih dari sekadar alat kerja. Dialah Ari Prasetyo, pemuda 24 tahun yang dikenal sederhana, rajin, dan selalu tersenyum meski hidupnya pas-pasan. Di desa itu, hampir semua orang mengenalnya. Tapi tak semua menghargainya. Pagi-pagi sudah ngarit aja, Ri, sapa seorang ibu dari teras rumah sambil menepuk karung berisi padi. Ari menoleh dan tersenyum sopan. Iya, Bu. Rumputnya masih segar kalau dipotong pagi-pagi. Wah, kalau terus begini, kapan kamu punya rumah sendiri? Kapan bisa kaya-kaya orang-orang? Pertanyaan itu terdengar seperti lelucon, tapi nada suaranya lebih kesindiran. Ari hanya menunduk, lalu berlalu tanpa menjawab. Itulah Ari, selalu tenang, selalu sabar. Namun, tak banyak yang tahu bahwa setiap malam, sebelum tidur, ia sering duduk di depan sabit tuanya. Menatap benda itu lama-lama seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Pagi itu, setelah menyelesaikan pekerjaan mengarit rumput di padang belakang desa, Ari beristirahat di bawah pohon besar dekat sungai. Dari tempat itu, terlihat sawah luas dan rumah-rumah berdinding papan di kejauhan. Ia menatap desa itu dengan pandangan campur aduk. Ada cinta, ada rindu, dan entah apa lagi. Tiba-tiba, terdengar suara lembut dari arah belakang. Ari. Suara itu membuat Ari tersentak. Ia menoleh dan menemukan Nisa, gadis yang selama ini diam-diam menjadi cahaya di hatinya. Wajahnya teduh, matanya jernih seperti air sungai pagi itu. Rambutnya dikepang sederhana, tapi pesonanya mampu menenangkan siapapun yang memandang. Nisa, kok sepagi ini sudah ke sungai? Tanya Ari sambil berdiri. Nisa tersenyum kecil. Aku ingin melihat sawah setelah hujan semalam. Lagi pula, aku tahu kamu pasti ada di sini. Ari tersipu. Aku memang tiap pagi di sini. Kambing-kambing harus makan. Dan kamu juga belum makan, kan? Nisa mengeluarkan bungkusan daun pisang dari keranjang kecilnya. Ini, aku buatkan lontong isi sayur. Ibu nggak tahu aku bawain buat kamu. Ari menerima dengan ragu. Terima kasih, tapi nanti kalau ketahuan. Nisa memotong kalimatnya. Biarlah. Aku cuma ingin kamu tahu, aku bangga sama kamu, Ri. Ucapan itu membuat jantung Ari berdebar keras. Namun sebelum ia sempat membalas, dari arah jalan besar terdengar suara langkah tergesa dan bentakan keras. Nisa, kamu ngapain di sini? Pak Dharma muncul dengan wajah tegang, disusul dua pekerjanya. Wajahnya merah padam saat melihat Nisa dan Ari berdiri berdekatan di tepi sungai. Aku sudah bilang jangan pernah dekat-dekat sama tukang ngarit ini, bentaknya sambil menunjuk Ari. Apa kamu nggak punya malu? Ari segera menunduk, mencoba bicara dengan tenang. Maaf, Pak Dharma. Saya cuma... Diam, potongnya kasar. Kau pikir bisa menipu aku dengan tampang sopanmu itu? Anak seperti kau, Ari, cuma akan menyeret anakku ke dalam lumpur kemiskinan. Suara itu begitu keras, hingga burung-burung beterbangan dari dahan pohon. Nisa menahan air mata, tapi tak berani melawan. Ari menggenggam sabit tuanya erat-erat. Untuk sesaat, ada sesuatu di matanya, bukan kemarahan, tapi sakit yang dalam. Baik, Pak. Saya yang salah. Maaf kalau sudah membuat Nisa tidak nyaman, ucap Ari perlahan, lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Sepanjang jalan pulang, langkah Ari berat. Ia berhenti di tengah ladang,
menatap sabit tuanya yang tergantung di tangan. Hatinya seperti ditusuk. Kata-kata hinaan Pak Dharma berputar-putar di kepala, tapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang menahan dirinya untuk tidak menyerah. Ia menggenggam sabit itu erat, hingga ujung logamnya bergetar terkena angin. "Kalau Bapak masih hidup," gumamnya pelan, "apa Bapak juga akan bilang aku ini cuma tukang ngarit tanpa masa depan?" Sabit itu bersinar sejenak terkena pantulan cahaya matahari, seolah menjawab. Ari tersenyum samar, sebuah senyum aneh, seperti menyembunyikan sesuatu yang besar. Menjelang sore, desa kembali tenang. Tapi malam itu, langit di atas Sukamaju tampak aneh. Petir menyambar di kejauhan, padahal hujan belum turun. Ari duduk sendirian di gubuk kecilnya, sabit tua tergeletak di meja. Ia membuka laci kayu dan mengeluarkan amplop bersegel merah dengan cap lilin bergambar bunga teratai. Di bagian depan tertulis, "Untuk Ari Prasetyo, buka hanya jika kau siap menanggung nama besar yang telah lama kusembunyikan." Ari menatap surat itu lama, dadanya berdegup. Ia tahu surat itu ditinggalkan oleh seseorang yang dulu memungutnya dari jalanan belasan tahun lalu. Ia menelan ludah. Apa ini waktunya? Namun sebelum ia sempat membuka surat itu, teriakan dari luar rumah memecah kesunyian. Banjir. Air sungai meluap. Rumah-rumah di bawah sudah tenggelam. Ari terlonjak, menatap ke arah jendela. Di luar sana, air sudah mulai mengalir deras dari arah selatan desa. Ia menggenggam sabit tua dan surat itu bersamaan, lalu berlari keluar. Malam itu, desa Sukamaju berubah menjadi lautan panik. Langit yang sejak sore tampak muram kini benar-benar menumpahkan amarahnya. Hujan turun deras, disertai kilat yang menyambar hampir setiap menit. Sungai yang membelah desa meluap, membawa serta batang-batang kayu, lumpur, dan puing-puing rumah dari hulu. Ari berlari menuruni jalan licin yang mengarah ke pemukiman bawah. Nafasnya terengah, tubuhnya basah kuyup. Ia masih menggenggam sabit tua di tangan kanan dan surat bersegel merah di tangan kiri. Teriakan dan tangisan terdengar dari segala arah. Air makin tinggi. "Anak-anakku, tolong anak-anakku." Rumah Pak Dharma roboh. Mendengar nama itu, langkah Ari terhenti. Seketika, bayangan wajah Nisa melintas di pikirannya. Tanpa berpikir dua kali, ia berlari ke arah rumah besar di tepi sawah, tempat keluarga Pak Dharma tinggal. Di tengah banjir dan ketakutan. Ketika Ari tiba, air sudah mencapai dada orang dewasa. Pagar rumah Pak Dharma nyaris roboh. Ia mendengar suara seseorang berteriak dari dalam rumah. "Ari, tolong, di sini." Suara itu, Nisa. Ari langsung menerobos air. Sabitnya digunakan untuk menebas ranting dan serpihan kayu yang menghalangi jalan. Tangannya menggigil kedinginan, tapi tekadnya lebih kuat dari arus yang menghantam tubuhnya. Begitu sampai di depan pintu, ia mendobraknya. Pintu jebol dengan keras, air langsung menerjang masuk. Di dalam, Nisa dan ibunya berpegangan pada tiang kayu yang hampir patah, sementara Pak Dharma terjebak di kamar belakang, kakinya tertimpa balok runtuh. "Nisa, sini." Ari memegang tangan Nisa dan mengantarnya keluar bersama ibunya, lalu kembali masuk tanpa ragu. "Ari, jangan." "Airnya makin tinggi," teriak Nisa. Tapi Ari tidak menoleh. Ia menatap sabit tuanya sejenak, lalu menggunakannya untuk mengungkit balok yang menimpa Pak Dharma. "Pak, tahan sebentar. Saya bantu," katanya berteriak melawan gemuruh air. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong balok itu hingga terangkat. Pak Dharma terlepas, tapi arus tiba-tiba menghantam keduanya. Ari hanya sempat meraih tangan Pak Dharma dan menyeretnya keluar rumah yang sudah separuh tenggelam. Ketiganya akhirnya berhasil mencapai dataran lebih tinggi di bukit belakang desa. Nisa memeluk ayahnya yang tak sadarkan diri. Sementara Ari, terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Di tangannya, sabit tua itu patah dua, besinya menancap di tanah, gagangnya terbelah. Namun surat bersegel merah di saku bajunya masih utuh. Pagi setelah bencana. Keesokan harinya, matahari muncul dengan malu. Desa Sukamaju kini hanya menyisakan puing-puing, lumpur, dan kesedihan. Warga berjalan gontai, mencari keluarga yang hilang, menghitung kerugian,
dan menatap sawah yang kini berubah menjadi kolam air coklat. Di bukit, sekelompok warga berkumpul di tenda darurat. Ari berdiri di tengah mereka, memeriksa luka-luka dan membagi makanan dari kotak yang entah dari mana datangnya. "Dari mana kamu dapat semua ini, Ri?" tanya Pak Surya, kepala dusun. Ari hanya menjawab singkat, "Ada tempat penyimpanan lama di pinggir hutan. Milik orang yang dulu sering bantu desa." Aku hanya meneruskan. Tapi diam-diam, ia tahu itu bukan tempat penyimpanan biasa. Sebelum fajar tadi, ketika semua orang masih sibuk menyelamatkan diri, Ari berjalan sendiri ke gudang tua di tengah hutan. Ia membuka pintunya dengan kunci kecil berbentuk bunga teratai. Kunci yang selama ini tergantung di kalung lehernya, diwariskan oleh pria yang dulu menyelamatkannya waktu kecil, Tuan Suryo. Begitu pintu terbuka, di dalamnya tersimpan puluhan karung beras, obat-obatan, dan perlengkapan logistik. Semua tertata rapi, seolah memang disiapkan untuk hari seperti ini. Di dinding gudang tergantung potret Tuan Suryo muda, dengan senyum hangat dan tulisan di bawahnya. Kebaikan sejati bukan tentang memberi, tapi tentang mempersiapkan agar orang lain bisa bertahan. Ari berdiri lama di sana, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia sadar, hari itu adalah hari di mana pesan itu akhirnya harus dijalankan. Warga yang tertegun. Beberapa hari berlalu. Ari menjadi pusat perhatian. Ia tak hanya menyalurkan bantuan, tapi juga memimpin warga membangun kembali jembatan yang hancur, mengevakuasi korban, dan mengatur makanan agar cukup untuk semua. Warga yang dulu menertawakannya kini memandangnya dengan mata penuh kagum. Kalau bukan karena Ari, entah apa jadinya kita. Dia lebih sigap daripada kepala dusun sendiri. Padahal dulu kita suka meremehkannya. Pak Dharma, yang kini masih terbaring lemah, hanya bisa terdiam. Setiap kali melihat Ari berjalan membantu warga, hatinya terasa seperti diremas. Ia teringat malam ketika ia menghina pemuda itu di tepi sungai, betapa sombong dan butanya ia dulu. Nisa setiap hari menemani Ari. Mereka jarang bicara, tapi diam-diam saling memahami. Kadang Ari hanya berkata pelan, "Yang penting, kita bangkit bersama dulu. Nanti baru cerita lainnya." Namun di malam keempat setelah banjir, ketika warga mulai tenang, Ari duduk sendirian di depan gubuk sementara di bukit. Ia mengeluarkan kembali surat bersegel merah itu. Ia menatapnya lama, lalu akhirnya membuka segel lilinnya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas tua bertuliskan tangan yang dikenalnya baik, tulisan Tuan Suryo, pria yang dulu ia panggil Ayah. "Ari, jika kau membaca surat ini, berarti waktunya sudah tiba. Jangan lagi sembunyikan siapa dirimu. Dunia berhak tahu bahwa darah yang mengalir di tubuhmu bukan dari seorang penggembala biasa. Aku menyembunyikanmu demi keselamatanmu. Tapi kini, sudah saatnya kau berdiri sebagai penerusku. Pewaris Suryo Foundation, lembaga amal terbesar di kabupaten ini." Ari terdiam. Tangannya bergetar. Ia membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Pewaris? Foundation? Ia tahu lembaga itu, setiap tahun menyalurkan jutaan rupiah untuk membantu rakyat kecil. Dan kini, ia yang menjadi penerusnya? Namun surat itu belum selesai. Kau akan menemukan kebenaran lain di balik sabit tua yang selalu kau bawa. Itu bukan sekadar alat kerja, tapi kunci terakhir untuk membuka masa lalu kita. Jaga, dan gunakan dengan hati, bukan dengan amarah. Ari menatap ke arah sabit tua yang kini patah dua, ujungnya masih tertancap di tanah basah di depan tenda. Ia mendekat dan menatapnya lama. Di gagang sabit itu, samar-samar terlihat ukiran huruf kecil yang baru tampak setelah terkena air banjir. SP. Ari menyipitkan mata. SP? Apa maksudnya? Suryo Pratama? Seketika dadanya bergetar. Ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar warisan, sesuatu yang disembunyikan selama ini. Pertanda dari langit. Hujan rintik mulai turun lagi. Ari menatap langit kelam dan berbisik, "Ayah, apa semua ini sudah waktunya terbuka?" Di kejauhan, petir menyambar bukit lain di sebelah utara, arah tempat berdirinya rumah tua peninggalan Tuan Suryo, yang sudah bertahun-tahun terkunci dan ditinggalkan. Dan untuk pertama kalinya, Ari tahu kemana langkahnya akan menuju selanjutnya. Malam itu, air telah membawa bukan hanya kehancuran, tapi juga kebenaran.
Kebenaran yang akan mengubah cara semua orang memandang siapa sebenarnya Ari Prasetyo. Pagi di desa Sukamaju terasa berbeda. Setelah berhari-hari dilanda banjir dan kesedihan, matahari akhirnya bersinar hangat, seolah berusaha menghapus jejak duka dari tanah yang masih becek. Namun bagi Ari Prasetyo, hari itu bukan hari pemulihan, melainkan hari kebenaran. Ia berdiri di tepi bukit, menatap ke arah rumah tua peninggalan Tuan Suryo yang tampak seperti bayangan hitam di kejauhan. Rumah itu berdiri sendirian di antara pepohonan besar, dengan atap yang sebagian runtuh dan jendela yang tertutup debu. Selama ini, rumah itu dianggap angker oleh warga. Tidak ada yang berani mendekat sejak kematian Tuan Suryo 10 tahun lalu. Namun, malam sebelumnya, setelah membaca surat warisan, Ari tahu. Jawaban tentang siapa dirinya ada di sana. Dengan membawa sabit tua yang patah dan surat merah yang sudah terbuka, Ari mulai menuruni bukit. Langkahnya pelan, tapi mantap. Setiap kali sepatu karetnya menginjak lumpur, hatinya berdegup semakin keras. Saat Ari hendak menutup peti itu, terdengar suara dari balik dinding kayu di sudut ruangan. Duk, duk, duk. Seperti sesuatu yang jatuh. Ari mendekat perlahan. Dinding itu tampak berbeda. Warnanya sedikit lebih muda, seperti baru dipasang beberapa tahun terakhir. Ia mengetuknya. Kosong. Dengan hati-hati, ia mencongkel papan itu menggunakan ujung sabit patahnya. Di baliknya, tersembunyi ruang rahasia kecil, dan di dalamnya terdapat sebuah koper kulit hitam serta bingkai foto yang separuh hancur. Ia mengeluarkan koper itu. Di dalamnya terdapat bundelan dokumen perusahaan besar, foto-foto lama Tuan Suryo bersama beberapa pria berjas, dan satu amplop tebal bertuliskan, "Untuk Ari, jangan buka jika hatimu masih dikuasai marah." Ari menggenggam amplop itu erat. Ia belum siap. Tapi ia tahu, isi amplop itu pasti terkait dengan alasan kenapa Tuan Suryo harus menyembunyikannya. Suara angin berdesir lembut lewat celah jendela, seperti bisikan seseorang dari masa lalu. Ari menatap keluar. Langit mendung menggantung di atas pepohonan. Apakah ini awal dari kebenaran yang sesungguhnya? Bisiknya pelan. Sore itu, Nisa datang menyusul. Ia menemukan Ari masih duduk di ruang tengah rumah tua itu, dikelilingi kertas dan foto-foto lama. "Nisa," ucap Ari lirih, "aku baru tahu siapa aku sebenarnya." Nisa menatapnya penuh tanda tanya. Ari menyerahkan akta kelahiran dan surat warisan. "Aku, anak kandung Tuan Suryo." Nisa terkejut, menutup mulutnya. "Jadi, semua ini milikmu?" Ari menggeleng pelan. "Bukan milikku, tapi tanggung jawabku." Ia menatap ruangan yang berdebu itu, lalu melanjutkan dengan nada rendah. "Ayahku menyembunyikan semua ini agar aku tidak tumbuh dalam keserakahan. Ia ingin aku belajar jadi manusia, bukan tuan besar." Nisa menatap Ari lama, matanya berkaca-kaca. "Kamu sudah jadi seperti yang beliau harapkan, Ari?" Mereka berdua terdiam lama. Hening. Hanya suara angin yang berhembus lembut di antara retakan kayu. Namun di antara keheningan itu, Ari menatap amplop hitam yang belum ia buka, dan hatinya tahu. Itu belum akhir. Itu baru permulaan. Sore menjelang malam. Cahaya jingga menembus jendela rumah tua Tuan Suryo, memantulkan warna keemasan pada debu-debu yang menari di udara. Di tengah ruangan yang berantakan oleh dokumen dan foto-foto lama, Ari Prasetyo duduk diam, menatap amplop hitam di tangannya. Amplop itu seolah hidup, dingin, berat, menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar tulisan. Di depannya, Nisa menunggu dengan pandangan cemas. "Dari tadi kamu cuma menatap amplop itu, Ari?" katanya pelan. Ari tidak menjawab. Ia hanya mengusap bagian depan amplop itu yang bertuliskan dengan tinta perak. "Untuk Ari, jangan buka jika hatimu masih dikuasai marah." Ia menarik napas panjang. "Aku tidak tahu, apakah aku siap membaca isi ini." Nisa menyentuh lengannya lembut. "Ayahmu menulis itu untukmu. Artinya, beliau percaya suatu hari kamu akan siap. Mungkin hari ini memang waktunya." Hening sejenak. Hanya suara jangkrik dari luar yang mengisi udara. Ari akhirnya membuka segel amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat 3 lembar surat, foto lama yang sobek di tepi, dan sebuah kalung kecil dengan bandul berbentuk setengah bulan. Surat pertama,
Pengkhianatan di balik persahabatan. Ari membuka lembar pertama. Tulisannya adalah milik Tuan Suryo. Tinta birunya sudah pudar, tapi masih terbaca jelas. Ari, jika kau membaca surat ini, berarti masa yang kusembunyikan darimu telah tiba. Dulu aku memiliki sahabat karib, seseorang yang kubantu membangun usahanya dari nol. Aku percaya padanya lebih dari siapapun. Tapi manusia, Ari, bisa berubah ketika melihat harta dan kekuasaan. Sahabatku itu mengkhianatiku. Ia menandatangani dokumen palsu, memindahkan asetku, dan menjerumuskanku dalam tuduhan korupsi. Namanya Dharma Wijaya. Ari terhenti. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia menatap surat itu lama, lalu menatap Nisa dengan wajah pucat. Dharma? Pak Dharma? Suaranya nyaris berbisik. Nisa menatapnya tak percaya. Itu, ayahku. Ari menunduk. Ternyata ya. Surat itu berlanjut. Aku tak pernah membencinya, karena dulu kami seperti saudara. Tapi setelah ia menguasai semua milikku dan membuatku diasingkan, aku hanya berharap satu hal, agar anak-anak kita tidak saling membenci karena kesalahan masa lalu. Aku tahu ia punya anak perempuan bernama Nisa. Jika takdir mempertemukanmu dengannya, jangan bawa dendam, bawa pengampunan. Karena hanya dengan itu kau akan benar-benar menjadi penerusku. Tangan Ari bergetar. Semua potongan kisah masa lalu kini menyatu dalam kepalanya. Sikap kasar Pak Dharma kepadanya, penolakan yang penuh kebencian, pandangan sinis terhadap nama Suryo, semuanya masuk akal sekarang. Pak Dharma bukan sekadar ayah gadis yang ia cintai. Ia adalah orang yang merampas segalanya dari ayah kandungnya sendiri. Surat kedua, hutang yang belum dibayar. Dengan tangan gemetar, Ari membuka surat kedua. Tulisan kali ini lebih pendek, tapi nadanya lebih pribadi, seolah ditulis pada saat-saat terakhir. Ari, aku tak bisa membawa rahasia ini sampai mati tanpa menebusnya. Aku sudah memaafkan Dharma, tapi dunia belum. Karena itu, aku meninggalkan semua harta dan yayasan ini bukan untuk membalas, melainkan untuk menebus. Suatu hari nanti, bantu dia, seperti aku dulu membantunya. Karena pengampunan sejati bukan tentang siapa yang salah, tapi siapa yang berani lebih dulu berhenti membenci. Ari menatap surat itu lama. Matanya berkaca-kaca. Nisa menunduk, air matanya menetes diam-diam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ayahku, melakukan semua itu, suaranya bergetar. Ari menghela napas panjang. Mungkin iya, tapi ayahku juga tidak ingin aku menaruh dendam. Itu yang membuatnya luar biasa. Nisa menggenggam tangan Ari. Aku tidak tahu bagaimana menebus semua ini, tapi aku janji akan berdiri di sisimu untuk memperbaiki kesalahan itu. Ari menatapnya dalam-dalam. Tatapan mereka dipenuhi rasa sakit dan ketulusan yang sama. Setengah kebenaran telah terungkap. Setengah lainnya masih menunggu untuk ditemukan.